Mereka membaca Maliki Yaumiddin itu rakaat yang kedua. Lihat di Instagram belum baca, baru Instagram belum baca lagi. Yang saja. Ada mungkin sinyal lagi jelek, ada wifi. Kayak wifi lah. Sampai kebanyakan juga terbawa daripada Maliki Yaumiddin. Dan suruh baca An-Nasnya panjang itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas panjang. Malikin nas kalau dibaca surah An-Nas, ya. Makanya kita orang yang masuk orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, dia bisa membedakan mana Maliki Yaumiddin, mana Malikin nas. Ya. Jangan dibaca Malikin nas. Malikin nas itu paham pendek bacanya. Ya. Jadi biar kita nggak salah lagi, kita masuk punya ilmu dan mengamalkan ilmu, baca surah Nasnya Malikin nas. Ya, harus bisa membedakan. Nah, begitu pun juga kita mau mengamalkan wudhu tadi satu kali. Nah, satu kali kan wajib. Ya, tidak biar kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, harus perhatikan orang-orang ahli majlis harus punya ilmunya dan harus bisa mengamalkannya. Bukan kita punya ilmu untuk sombong, bukan kita punya ilmu untuk lihat, tapi niatan untuk mengamalkannya. Jauhkan daripada sifat lihat, karena manusia tidak ada nilai kalau memandang dan melihat kita, dan tidak ada manfaatnya nilai manusia. Yang kita harapkan adalah nilai dari Allah. Jadi jangan kita jaga, rawat pupuk sifat lihat itu. Kita rawat, kita pupuk pandangan Allah, ya, nilai dari Allah. Allah memuji kita, Allah senang sama kita. Ya, maka itu yang harus kita pelihara. Jauhkan daripada melihat. Jadi makruh lebih dari 3 boleh. Tamu hari panas, 5 kali, mukanya 3 kali, 2 kali panas, jadi 4 kali, 5 kali, makruh. Ya, jangan berlebihan. Nanti kalau setelah itu boleh nafas air kalau boleh. Ya. 3 lebih dari 3 tidak boleh, lebih juga kurang dari 3 juga tidak boleh. Makruh. Dan yang berikutnya, makruh berikutnya, al-isti'anah biman yamsil a'dha'u. Minta bantuan di saat wudhu, kita tuangkan. Memang tolong tuangkan wudhu. Makruh. Ya, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena yang begitu itu ada pahalanya. Bantu orang wudhu, bantu orang yang ada pahalanya. Jadi Allah menyuruh, Nabi menyuruh kita biar kita jauhi banyak tidak usah nyuruh orang kita wudhu itu. Ya, bukan kita tidak mau orang tidak pahala. Allah dan Nabi menyuruh agar kita sendiri saat wudhu, saat sholat, saat ini ibadah semuanya kita semua yang dapat paham. Tak isi dia. Tidak usah bantu saat kita berwudhu itu kita sendiri, dan kita yakini tiap gerakan kita dalam wudhu itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini caranya yang membantu wudhu ini di masjid. Tidak ada informasi juga, ada cewek itu bagaimana bocoran itu, ya, di musola kadang-kadang di rumah wangi amanah itu enggak pegang, ya, bantuan yang lain ada di sumur bantuannya yang mau wudhu ini makruh, ya. Sebenarnya kita sendiri yang menuangkan saat kita wudhu, kecuali ada uzur, ya, tak bisa pegang, tak bisa pegang itu uzurnya kan saat kita wudhu, kecuali ada uzur, ya, tak bisa pegang, tak bisa pegang itu uzurnya, maka tidak jadi makruhnya. Jadi saat kita melakukan sunnah, kita sadar bahwa itu adalah
sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang mulia ini sedikit akan menyampaikan tentang keutamaan dari akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti yang baik yang ada pada seseorang Muslim, orang yang mukmin. Setiap orang Muslim, orang mukmin belum Muslim belum tentu orang mukmin. Kita boleh mengaku Muslim, tapi belum tentu kita orang mukmin. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Mukmin adalah orang yang tidak pernah meninggalkan perintah daripada perintah Allah. Mukmin adalah orang yang imannya tidak goyah. Itu orang mukmin. Dan kalau kita masih orang Muslim, ya maka perkuat iman kita. Jadi perbuatan baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu bisa menyebabkan melahirkan rasa cinta kepada sesama kita. Buahnya adalah akan timbul rasa kasih sayang. Jadi orang yang berakhlak yang mulia, banyak orang senang sama dia. Ya, kalau kita punya kawan, kalau ya bagi-bagi ngomong itu, senang kita kan. Orang yang berbuat baik, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, maka banyak orang yang senang padanya. Bukan tidak cukup dari situ, bukan awal mulai dari itu, mulanya dari atas. Para malaikat senang padanya. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik, orang yang suka senyum, orang yang sudah dermawan, orang yang tidak bohong, tidak suka bohong, orang yang tidak menzalimi. Ini Allah senang. Maka malaikat senang dan makhluk manusia pun senang. Sehingga dalam satu saat Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq. Hendaknya engkau senantiasa menjaga akhlakmu. Kalau kita suka terus ngomong lagi jago, ya. Kalau kita masih dalam apa mulikum jago boleh. Kalau kita suka zolimi orang, letih orang lah bahasanya kalau kan. Kalau sekarang ini mungkin apa buli-buli, di share-share ini, di Facebook di mana-mana, share yang baik, jangan yang buruk yang nyakiti hati orang. Share yang baik, tidak keluar kecuali yang baik yang bagus. Saya Allah Subhanahu Wa Taala yang kepada kita. Maka Abu Hurairah berkata, "Apa husnul khuluq ya Rasulullah? Apa budi pekerti baik itu ya Rasulullah yang engkau edukasikan, yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menyatakan, "Antasirul man qata'a." Kau akhlak yang baik, kau selalu menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Walaupun orang jahat, walaupun orang zalim, kita tetap bersilaturahmi. Wa ta'fu amman zalama. Akhlak yang baik, kau senantiasa memaafkan orang yang menzalimimu, orang mencacimu, orang menyakitimu, bahkan orang yang mengusirmu. Baca dengan diusir dari Mekah, masih tidak paham atau tidak dibantu. Waktu kiamat haram, senantiasa kau memberikan orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada memberikan doa dan memberikan. Itulah orang yang edukasi daripada sifat yang baik, akhlak yang baik, dan referensi dari Nabi Muhammad SAW. Akan saya, kalau kita dapat berkata baik, berakhlak yang baik, berpekerti yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan berikan kepada kita teman yang soleh, teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan dan selalu menasihati kita akan keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala karena cinta kepada hamba tersebut. Terima kasih kebaikan kepada kita, akhlak yang baik kepada kita, dan kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya dan makhluk-makhluknya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.